Jadi kalau kalian misalnya masuk TI nih guys, abis ikut lomba dan menang, itu bakalan dapat gratis SPP. Banyak banget ikut storytelling. Lebih enak mana sih? Maksudnya lebih nyaman mana sih? Ikut speech atau ikut storytelling? Dan lebih susah yang mana sih? Gitu. Hello global people, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Kembali lagi sama aku Chanya, tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi tentang IT. Oke, global people, kalau misalnya nih ya, kita ngomongin soal permata nih ya, pasti di SMK TI Bali Global Denpasar tepatnya, itu banyak banget siswa-siswa yang berprestasi gitu. Entah itu dari akademik, non-akademik gitu kan, pastinya banyak banget gitu. Nah, jadi pada hari ini nih aku bakalan ngajak kalian buat ketemu sama salah satu permata di SMK TI Bali Global Denpasar. Dan kalian mungkin tuh kayak apa ya, nggak familiar gitu loh sama orang ini karena pernah ada dan sering berkecimpung ya di podcastnya Globality. Mungkin kita langsung aja say hi ke Kak Mary. Halo Kak, bisa say hi dulu ke kamera dan sapa dulu. My name is Mary Aniela Wisnawa, but you can simply call me Mary. So Inggris nggak sih? Iya nggak apa-apa, nggak sih. Indo aja. Halo guys, aku Mary. Oke, thank you ya Kak Mary ya udah berkesempatan nih untuk sharing-sharing tentang prestasi Kak Mary ke global people yang ada di rumah. No biggie. Oke, mungkin kita langsung aja nggak sih ke list of discussion-nya. Sure. Oke, I heard that Kak Mary ini I heard that Kak Mary likes to competition tuh since junior high school ya? Iya, junior high school. Pas sejak SMP. SMP, itu berarti dari awal banget atau pertengahan atau gimana tuh? Bisa dibilang awal sih, soalnya kan masuk SMP dari kelas 6 itu kan penerimaan siswa Juli ya? Iya. Dan mulainya itu bener-bener pas bulan September. Jadi kayak bener-bener awal banget. Awal banget tuh udah mulai ikut-ikut kayak lomba-lomba gitu atau gimana? Iya, lomba storytelling khususnya. Jadi ceritanya itu dulu pas SMP itu ada ulang tahun sekolah kan. Dulu aku sekolahnya di SMP Negeri 3 Swati. Jadi itu ada lomba ulang tahun sekolah. And I saw bunch of list of competition yang yang harus diikutin setiap kelas kan. Habis itu aku lihat storytelling. Aku dulu SD bisa dibilang orangnya nggak yang kayak nggak terlalu ambis gitu, enggak. Tapi pernah ikut pas SD? Sama sekali enggak. Oh sama sekali enggak? Aku bahkan ngira diriku SD kok aku nggak bisa kayak teman-temanku yang lain ya bahasa Inggrisnya kayak gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa SMP let's try storytelling competition kayak gitu. Itu berarti storytelling tuh lomba pertama yang Kak Mary ikutin ya? Iya benar-benar pertama. Itu bercerita. And pas aku ikut lomba storytellingnya itu ada videonya. Kalau misalkan dibandingin sama yang sekarang jauh banget bedanya. Itu kan udah tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah. So it's been 5 to 6 years ago. Itu udah pas aku lomba itu aku lagi sakit cacar Canya. Lagi sakit cacar. Wah itu berarti most memorable banget nggak lomba itu? Bisa dibilang it's my first time and I was sick at that time. Aku kena cacar, nggak tahu kenapa aku bisa kena cacar. Habis itu aku lomba tuh udah kayak udah kayak gitu, udah kayak banget, udah nggak semangat gitu ya. But I still managed to get the second place at that time. Jadi ya achievement yang untuk pertama kali ya antar kelas ya lumayan menurut aku sendiri ya kayak gitu. Awal-awal udah lucu aja ceritanya. Emang udah ada aja. First a competition, habis itu sakit juga. Kena cacar. Tapi apa namanya, Tuhan tuh kayak tahu ya Kak ya kalau misalnya orang tuh berusaha. Jadi Kakak dapat second place. Second place. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan. Sure. Most memorable, but aku mau nanya loh barusan kayak what most memorable competition experience-nya Kakak pas SMP dan ternyata ini enggak atau masih ada lagi? Pas SMP iya bisa dibilang ini yang yang the first time. Soalnya yang sisanya yang lain itu di speech contest, di storytelling. Aku kan dulu kebanyakan storytelling. Karena aku nggak berani ngambil speech. Why? Kenapa? Because I was scared. Kayak speech itu kayaknya serius banget gak sih kayak gitu. Oh beda sama storytelling. Iya, kalau storytelling kan you still can have fun pas kamu performs di depan on stage. Speech tuh Kakak merasa kayak lebih selamat pagi semuanya kayak gitu kan aku takut ya, aku nggak berani ya. Itu baru kelas 9 baru aku berani ikut. Oh baru kelas 9. Iya, jadi itu sih kayaknya yang paling memorable sama yang dulu
Nanti aja deh ceritanya. Itu aja sih yang memorable. Oke, kan Kak Mary ini suka banget sama English ya. Bener banget kan? Iya. Jadi why did Kak Mary to choose to go vocational school? Kenapa enggak SMA aja yang kakak tuh bisa apply ke jurusan bahasa gitu? Kenapa harus vocational school? Oke. Apakah ada sesuatu? Jadi sebenarnya karena gini, my sister went to the same school di SMKTI. Oh iya, Kak Ian ya. Kan dia kan kesini juga. Iya. Jadi kayak udah tahu SMKTI Barigo Badan Pasar tuh pasti sekolahnya bagus karena udah terbukti gitu, udah ada yang sekolah di sana kayak gitu. At first aku mikir masuk RPL kayak gitu. Masuk RPL lah gitu. Padahal sebenarnya orang tuh goblok kayak gitu. Tapi kakak udah tahu RPL tuh kayak gimana? Udah tahu. Aku nyoba coding sendiri di rumah, and I was like, aku pengen muntah, kayak aku sick banget, kayak otakku nggak kuat buat logika serumit. Makanya aku salut banget sama anak-anak RPL tuh, kok kayak tuh bisa semua gitu loh. Siapa di sini anak RPL? Siapa di sini RPL? Tuh kan kayak ketua kita anak RPL soalnya Kak. Oke. Jadi agak blunder kadang. Aku nyerah kalau coding-codingan tuh, aku nyerah gitu. Habis itu kakakku nyaranin, coba aja kamu masuk multimedia. Itu kan jurusannya kompleks, banyak kan, ada foto, gitu ada video. Dan waktu itu juga aku suka lah moto-moto kayak acara-acara keluarga gitu. Jadinya aku masuk multimedia aja di SMKTI Barigo Badan Pasar. Kan nggak ada ruginya juga kalau misalnya kita belajar IT gitu sih menurutku kayak gitu. Oh jadi berarti kakak karena di dunia sekarang tuh kan lagi kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang teknologi informasi itu lagi bener-bener menunjang banget. Apalagi waktu itu kan COVID kan. Iya. Berarti teknologi informasi menurut kakak tuh penting banget ya. Iya, benar. Jadi kakak choose to vocational school. Iya, emang school. semua orang tuh udah harus menguasai, bukan kayak suatu skill tapi suatu keharusan. Basicnya itu loh kayak kita tuh harus bisa kayak gitu. Oke. Kan kakak majornya kan multimedia nih. Dan kakak tuh banyak banget achievement di akademik ya, ada akademik. Kakak pernah nggak sih ngikutin salah satu kompetisi multimedia gitu? Kompetisi multimedia aku pernah ikut sekali aja. Itu event pemerintah. Jadi dia tuh nyuruh kita buat bikin video pariwisata. Jadi kamu pilih pariwisata dimanapun itu, and then you introduce tourist attraction into a video with English. Iya, tapi dengan bahasa Inggris kayak gitu. Itu bener-bener aku ngerekam dari bikin shortlistnya, nentuin tempatnya, ngerekamnya kayak gimana tuh bener-bener sendiri. Karena berarti itu individual ya? Iya, karena waktu itu juga kayaknya aku belum punya banyak relasi, jadi aku nggak tahu mau ngajak siapa gitu loh. Jadi beraniin diri buat ngatur semua, handle semua sendiri. Iya, keliling-keliling nyari air terjun lah, nyari gua-gua gitu kayak gitu. Itu benar-benar sendiri. Iya, benar-benar sendiri Canya. Benar-benar kayak gini ya orang lomba kayak gitu. Tapi kalau misalkan dilihat yang lain kayak ada anak-anak atau DKV yang lainnya ikut lomba tuh, mereka juga banyak kok yang sendiri bikin film, selesainya seminggu selesai bikin film. Aku tuh amazed banget sama anak-anak TI yang kayak gitu. Kayak Adit Postman. Oh iya Kak Adit ya, tahu. Iya, Kak Adit. Dia banyak banget prestasi juga. Kayak sempat diundang ya? Sempat kok. Iya, sempat diundang ya, sama aku. Sama aktor dia juga kakak ya ke podcast. Aku yang dia, kayak itu berapa hari sih syuting kayak gitu? Seminggu aja udah selesai kalau satu film. Tapi dia benar-benar handle sendiri ya kadang ya. Mungkin dia jadi produsernya gitu loh. Oh iya. Itu aja sih satu. Kalau misalkan ditanya event-event lain, aku pernah ikut event hunting charity gitu sama Capung Bali Foto. Nanti bisa ditunjukin foto-foto hasil jepretan aku. Mungkin editor bisa tunjukin. Sama aku juga sering ambil freelance job gitu, bikin video, freelance. documentation kayak gitu. Berarti Kak Mary ini udah kaya ya sekarang ya? Enggak juga, itu kan freelance aja. Maksudnya aku nggak fokus banget ke sana kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada panggilan, let's go kayak gitu. Tapi dari freelance itu dapat pemasukan nggak sih? Dapat dong. Dapat pasti. Kalian bisa contoh ya guys ya. Iya. Oke, kan Kak Mary tuh banyak banget ikut competition kan, entah itu multimedia, abis itu English gitu kan. Ada nggak sih kayak sempet aku tuh bosen deh? Bosen nggak pernah. Tapi capek. Capek pasti ya, semua hal tuh pasti capek ya guys. Ada hal yang nggak capek. Kamu sekarang nge-podcast capek, ini semua ngerekam capek, semua tuh capek. Tuh lihat tuh. Itu saya juga capek, semua pasti capek. Yang menjadi motivasi terbesar aku adalah gratis SPP dari Pak
Burjan. Benar banget gratis SPP. Jadi kalau kalian misalnya masuk TI nih guys, abis ikut lomba dan menang, itu bakalan dapat gratis SPP. Iya, dapat voucher. Dan Kak Mary ini sudah merasakannya. Dapat uang pembinaan juga ya Kak. Iya, benar banget. Itu kita tuh bisa kaya tuh kalau misalnya ikut lomba gitu. Soalnya kita mungkin ngeluarin tuh cuman biaya pendaftaran doang ya. Kalau misalnya menang itu pun biaya pendaftaran juga sekolah ganti. Iya, sekolah yang ganti gitu kan. Jadi bisa kaya nih Kak. Kita ilmu dapat, ikut lomba. Dapet. Kalau misalkan kita menang, kita bersikeras menang nih biar dapat gratis SPP kayak gitu kan. Uangnya juga dapat kita jatuhnya kayak gitu. Kak Mary ini kayak udah nggak usah merendah, kan udah kaya dari SMK Tiga Global Denpasar. Makanya kalau misalkan kurang duit ikut lomba gitu loh. Dan kalau misalnya adik-adik nih, kan kita abis ini mau pendaftaran ya. Iya, PPDB ya. Buat adik-adik yang kayak pengen banget punya penghasilan sendiri, masuk aja TI gitu loh. Kalian dapat uang pembinaan, gratis SPP. Apa coba? Tapi selain dari gratis SPP itu, kalau kamu masuk TI, kamu dapat pengalaman dari guru-guru. Iya, udah ngajarnya tuh kayak mereka tuh udah emang dia tuh udah experience di fieldnya tuh loh, kayak udah di lapangan sendiri. Jadi kayak sama aja, kamu dapat ilmu di sekolah, nanti kamu jadi freelance, dapat uang juga kayak gitu. Jadi banyak banget, maksudnya banyak cara untuk dapetin money ya. Bener banget. Karena kita tuh di dunia tuh kan emang harus money gitu. Cari cuan, biar kaya. Emang semua itu nggak butuh uang ya, tapi. Iya, tapi money is important gitu. Iya, bener banget. Oke, balik lagi ya, kakak kan ikut lomba banyak lagi ya, banyak banget. Aku sempat dikirimin shortlist lombanya. Jangan di-spill. Sumpah itu banyak banget. Aku kira kayak cuman beberapa kan. Dari kelas 7, nggak, tapi itu kan kelas 7, 8, 9 sampai sekarang kok banyak banget ya. Dan di postingan IG Globality itu banyak banget Kak Mary. Masa sih nggak ada kok? Aku ada tahu. Aku kayak scroll gitu kayak nggak ada. Ini Kak Mary lagi, ini Kak Mary lagi, kayak banyak banget ya ternyata gitu. Bukan aku aja, tapi kan anak-anak TI. Iya, anak-anak TI juga ada yang berprestasi, tapi bukannya kakak nih jadi kayak Asungkara. Amin. Jadi pernah nggak sih kakak nih ikut lomba, udah bersikeras banget kayak pasti aku menang nih, ternyata tuh nggak sesuai realita gitu. Pernah banget, ini tuh pas SMP. Pas jadi SMP. Itu tahun 2019 atau 2018 ya. Itu aku ikut lomba storytelling di Gelasis Sisma di SMA 7. Itu storytelling. Di Sisma? SMA 7. SMA 7, sorry. Jadi itu kan aku bawain cerita Pinocchio. Kayak aku kostumnya bagus banget. Habis itu aku punya kayak puppet, kayak boneka Pinocchio tuh. I have the cap, the topinya Pinocchio, I have the nose. Aku bikin hidungnya sama ibuku kan. And aku ngiranya waktu itu kayak pasti aku dapat nih, because I'm so good. Dalam hati pertamanya mikir kayak itu, I'm so good kayak gitu. Tapi setelah itu kalau mainnya sebali ya. Tapi setelah aku ngelihat asif orang-orang lain yang perform tanpa kostum, cuman dia kayak cuma ngomong aja, cuman storytelling aja, cuman dia cerita, tapi kayak pelafalannya bagus, abis itu karakternya dapat semua, teratur, dia tek kayak gitu tuh. Itu aku langsung kayaknya aku salah deh ini. Kayaknya ajaran guru SMP ku salah deh ini kayak gitu. No, maksudnya bukan gitu ya maksudku, maksudnya gak nyangka aja gitu loh, maksudnya aku salah naruh effort gitu loh. Kayak aku gak naruh effort di performanceku. Oh iya, tapi aku lebih naruh di appearanceku gitu loh. Jadi itu aku benar-benar ingat waktu itu tuh aku benar-benar kayak ngarep banget, tapi ternyata nggak dapet kayak gitu. Berarti udah well prepared. Iya, kalau dulu kan aku latihanan seminggu 2 minggu kan. Oh iya. Sangat capek dari pagi berarti sampai. Berarti itu full. Itu kan dulu sekolah siang ya. Dari sekolah siang itu belajar terus sampai pulangnya baru malam itu. Itu for whole 2 weeks waktu itu. Jadi kan capek banget ya. Sedangkan kamu pas sudah lomba nggak dapet apa-apa. Sedangkan yang dapet tuh nggak punya kostum, dia nggak pakai apa-apa, cuman dia performance-nya bagus banget kayak gitu. Habis itu aku nanya sama dia, berapa hari kamu latihan? 2 days. Oh my god. Dijawab. Really? Terus kayak, hah? Kamu 2 days tuh ngapain aja sih? Aku seminggu aja belum dapat semua peran kayak gitu. Kok kamu 2 hari bisa sebagus itu dapat juara kayak gitu loh. Abis itu baru terbukti pas sudah kelas 11-12 ini. Oh ternyata latihan 2 hari itu kayak gini. Lebih efektif nggak? Lebih enggak gini.
mungkin latihan 2 hari ini bagus untuk orang yang emang udah sering. Tapi kalau emang semakin lama kamu latihan, semakin mulus storytellingmu itu atau nggak performancemu itu. Kalau misalkan 2 hari itu kan kamu kan ngebut tuh kan ngapalinnya, jadi kayak bisa aja ada yang kemis pronunciationnya, bisa ada yang kemis artikulasinya itu. Jadi tergantung individunya sih. Tapi kemarin tuh aku bener-bener kayak oh ternyata dulu pas aku kelas 7 begini toh rasanya latihan 2 hari aja kayak gitu, kayak gitu. Berarti kalau kakak sendiri prefer latihan 2 hari atau latihan seminggu? Atau emang udah pernah dua-duanya gitu? Udah pernah dua-duanya. Tapi aku prefer yang latihan 2 hari. Latihan 2 hari? Karena lebih cepat masuk. Oh, berarti tapi kakak ini individu sama kayak Kak Cantika tau? Kayak gimana? Dia tuh nggak bisa kayak ngafalin gitu. Iya, nggak bisa, malah kayak takutnya ngeblank. Iya, takutnya ngeblank. Gitu. Berarti kayak cuma 2 hari langsung ngafalin tuh langsung masuk di kakak. Iya, kayak gitu. Itu kan udah terbiasa, itu kelas udah kelas kemarin kelas 11, kelas 12 kan. Jadi kayak udah sering kan. Kalau dulu kelas 7 latihan 2 hari mah introduction aja ditampilin di stage tahu. Kayak gitu. Itu sih yang paling kayak bener-bener anjir ternyata aku nggak sebagus itu kayak gitu. Lebih banyak, tapi kakak bisa belajar kan dari situ. Bagusnya kita bisa belajar dan bisa tahu kemampuan orang tuh beda-beda gitu. Lagi satu Shan, itu pas debate competition di Instiki tahun kemarin. Yang aku grupnya itu sama Manta. Mantan kita kamu. Manta, Praba, habis itu grup lain David, dia udah pindah sekarang, Baby adik aku sama Rian. Itu benar-benar first time banget kan, dan latihan itu first time debat? Iya. Bener-bener first time? First time banget. Oh berarti kita semua first time. First time debat English itu pas SMA ya mbak? SMK ya sorry? Iya, pas sudah masuk sini. Kayak kelas 11 ya waktu itu, Baby masih kelas 10 dia. Kayak gitu, pertama kali Miss Lia nyuruh kan, ikut aja gak apa kayak gitu. Coba-coba. Iya, dilatih sama Miss Lia sekitar mungkin seminggu atau 3 hari gitu kan. Aku ya sebagai orang yang first time kan pasti kayak harus confident, harus put your head up and high kayak gitu loh, maksudnya kayak jangan down dulu, nanti kan takutnya nanti pas debate malah ngeblank kayak gitu. Dan ternyata bener ngeblank. Ngeblank? Iya. Waktu itu materinya apa tuh yang dibawain? Aduh, aku emang mungkin tipenya aku bukan orang yang kritis. Jadi kayak nggak masuk kotak sama sekali gitu, lo ngerti nggak sih? Apa tentang political kah? Iya, kebanyakan tentang political, tentang love juga ada kayak gitu kan. Maksudnya aku waktu itu tuh bener-bener kayak ketampar banget kayak, wih kayak tuh nggak ada apa-apanya kayak gitu, lo ngerti nggak sih? Setelah melihat lawan-lawanku, itu kan ada dari SMA. Itu se-Bali ya? Iya, SMA 1 Gianyar waktu itu aku lawan. Aku kenal orangnya, namanya Kalyana. Say hi dulu sama kalian. Siapa tahu dia nonton, ya nggak tahu ya. And she's so good in debating sama grup sama kan ada 3 speaker kan. Speaker pertama, speaker kedua, sama speaker ketiga. Dia tuh waktu itu speaker yang pertama, ngomongnya tuh benar-benar terus. Bayangkan kamu dikasih debate motion, kayak mosi debat mosi, and then you only have about 5 to 10 minutes to make all your arguments. Harus bikin argumenmu semua itu. Oh berarti itu gini ya kak ya, spontan ya? Iya spontan. Dan you cannot find the motion on Google atau di mana itu. Mosi debat itu adalah topik yang belum pernah dibahas dimanapun. Jadi baru banget topiknya kayak gitu. And then you have to kamu tuh harus ngomong minimal 7 menit pada saat kamu memberikan argumen. 7 menit tuh mikir apa gitu kan? Iya kayak they manage to do it gitu loh, kayak mereka tuh punya a whole long list kayak apa mereka mau apa, itu bahkan mereka lebih, maksudnya kurang waktu untuk ngomongnya. Dan waktu itu tuh aku benar-benar kayak wah ini benar-benar ketampar, ini benar-benar beda. Orang-orang yang debat itu adalah orang-orang yang benar-benar paling hebat menurutku. Berarti kak siapa tadi? Sorry. Kak Kalyana. Iya, itu berarti dia udah punya listnya dan dia udah bener-bener tersusun. Iya, padahal dia cuma bikin argumennya cuma kayak 5-10 menit aja, tapi dia kayak bisa bawa 1 buku bisa dibacain kayak gitu. Kayak oh berarti pertamanya kan aku ngira I'm a support, aku keren orangnya. Setelah melihat dia, oh enggak, aku jauh banget di bawah.
orang-orang yang ikut debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu baru benar-benar orang yang kayak pintar, kritis, ambisius gitu. Aku merasa itu benar-benar momen dimana aku kayak ekspektasiku tinggi tapi jatuh jauh banget ke bawah kayak gitu. Tapi itu tadi diajak sama Miss Dilia ya? Iya, sama Miss Lia. Oke, ngomongin tentang guru ya, guru pembina gitu. Ada gak sih guru yang jadi kayak your favorite teacher ever? Of course, it's Miss Lia. What you mean? Yeah. Can you tell to global people kayak sedikit tentang Miss Dilia gitu? Is there Miss Lia in here? Hi Miss D. So, the reason why I love Miss Lia so much. Dulu aku karena trauma. Terlalu banyak tuntutan. Karena kan selain storytelling sama speech, aku juga ikut kader kesehatan gitu kan. Di sekolah. Jadi kayak banyak banget kerjaannya. Habis itu kakakku yang udah masuk podcast gen pertama, kayak dorong aku buat ayo masuk podcast, belajar jadi podcaster dan bertemu dengan Miss Lia kayak gitu. Soalnya katanya Miss Lia itu adalah orang yang bisa menggali potensi dari satu orang kayak gitu kan. Gak percaya, coba aja kamu masuk SMKTI besok ketemu sama Miss Lia, pasti berubah hidupmu. Ini udah masuk nih. Iya kan? Dan sekarang berubah nggak? Dari masuk podcast yang dibina sama Miss Lia. Miss Lia sempat bilang kalau misalnya dulu tuh aku malu-maluin, dan sekarang aku udah bisa ngobrol karena aku belajar banyak dari Miss Lia. Kayak ngeliat kayak kok bisa ya ngobrol dengan luas di depan banyak orang. Ya aku juga bisa kok lihat perbedaannya kamu dari dulu sampai sekarang. Jadi dia belajar gitu dan kan? sekarang kayak ternyata ya udah gitu. Seorang role model yang benar-benar kayak bisa jadi panutan gitu. Iya, bener banget. Gitu kan. Habis itu aku dulunya benar-benar kayak dipaksa banget, akhirnya gak mau kayak gitu kan. Habis itu pokoknya kamu harus ikut ketemu sama Miss Lia kayak gitu kak, aku bilang. Habis itu oke, aku ikutin gitu. Biar kamu happy deh kayak gitu. Dulunya biar kamu happy deh kayak gitu kakak aku. Habis itu masuk podcast and boom ketemu Miss Lia. And then di sini duduk sekarang. Gitu. Karena guys, yang jadi gue star di SMKTI Bali Global Denpasar tuh adalah orang-orang yang berbakat. Aduh, jangan bilang kayak gitu dah, kepalaku gede tuh jadinya. Emang harus gede lah sih. Orang-orang yang udah hebat gitu, dan seperti Kak Mary sekarang. Iya, gitu. Itu dah makanya that's why Miss Lia is my favorite teacher here. Karena since I met her, kayak she changed the way I talk. Kayak dari, kalau misalkan kamu lihat videoku storytelling dulu, videoku speech dulu sama dibandingin sama yang sekarang, yang udah di kayak di amplas itu sama Miss Lia itu lebih bagus sekarang. Sekali kayak pertama kali lomba sama Miss Lia itu lomba apa kayaknya di Mahasaraswati deh. Itu first time. Iya deh kayaknya yang sama Miss Lia. Habis itu Miss Lia nyontohin, oh cara ngomong tuh seperti ini, cara membuat penonton. Aku sama sekali dulu nggak tahu teknik kayak gitu, kayak gimana cara mendapatkan first impression penonton yang bagus kayak gitu. Miss Lia tuh yang ngajarin, kamu harus naruh first impression sama penonton. Jadi gimana caranya pas kamu baru masuk speech itu, penonton tuh udah kayak, kayaknya ini unik deh ini speech yang sekarang nih, kayaknya aku bakal mantengin dia terus deh. Karena kalau speech itu kan beda sama storytelling ya. Iya, jadi kayak kamu tuh kayak lebih ngomong, serius gitu ya. Iya, jadi kayak kalau misalnya kamu nggak punya sesuatu yang unik di depan, itu kata Miss Lia, orang tuh bakal kayak pasti jelek nih kayak gitu. Kalau juri itu mungkin nilainya kayak gitu ya, mungkin kalau misalkan dari opening aja dilihat udah kayak aneh atau mungkin jelek kayak gitu, pasti udah kayak di skipin kayak gitu. Makanya itu mungkin kakak bisa nggak contohin gitu ke global people gimana cara speech yang bisa menarik audiens gitu. So, speech yang harus menarik audiens itu pertamanya pasti kamu sendiri harus menjadi unik. Soalnya ada aku selama ini mikir kenapa aku bisa juara kayak gitu. Pasti mikir kan, kalau misalnya kalian ikut lomba, kenapa aku bisa juara, kenapa nggak dia aja sih kayak gitu kan. Ternyata kamu tuh harus punya sesuatu yang unik. Dulu aku pas pertama kali lomba sama Miss Lia itu kayak pertama kali speech itu kan tentang social media addiction kan. Aku nyuruh semua audiensnya itu buat kayak ngangkat 5 jari, put your 5 fingers up, social media addiction kayak gitu. Kayak aku tahu ada yang gitu. Pernah nggak lihat videonya? Pernah nggak? Itu dah itu Miss Lia juga yang bantuin. Oh gini caranya Mer, harus nekannya tuh harus kayak 1, 2, 3 harus kayak tek harus kayak gitu. Put your 5 fingers up. Mungkin dari sana tuh juri udah nilai, oh ini bagus kayak gitu. Padahal aku lebih ngajak interaksi audiens ya. Interaksi itu juga harus ada. Kalau misalkan cuman kayak dengerin aja, nggak ada feedback, nggak ada percakapan nggak ada eye contact, nggak ada percakapan antar yang ngomong di depan sama penonton, kan kayak bosan banget kan kayak gitu.
Itu dah, padahal aku waktu itu bener-bener insecure banget sama anak SMA 1 Kuta Utara itu kalau nggak salah tuh. Dia tuh bener-bener ngomongnya halus banget, kayak kamu tuh dengerin orang bawain berita gitu loh. Tapi bikin ngantuk nggak itu? Nggak, aku personally nggak ngantuk ya. Aku malah kayak, wah kok dia bisa ngomong setenang itu gitu loh. Aku udah kayaknya aku nggak dapat deh kayak gitu. Tapi ternyata dapat juga gitu. Dan aku rasa yang bisa bikin aku dapat tuh karena punya ciri khas itu tadi, Chan. Yang kamu ngajak bikin penonton penonton kayak unik, ini unik banget nih, dia orang ini punya keunikan sendiri kayak gitu. Berarti keunikan tuh muncul dari diri sendiri ya, Kak? Iya, nggak boleh dibuat-buat. Soalnya aku bukan maksud ngejudge gimana ya. Kalau misalkan aku lihat orang lain itu ada yang dia speech atau nggak storytelling itu bukan kayak dia yang ngomong gitu loh. Kayak ini tuh bukan orangnya. Misalkan suaranya dia aslinya rendah, tiba-tiba tinggi kayak gitu misalkan. Kayak gimana ya ngomongnya? Kalau misalkan Chanya ngomong biasa kan kayak gini kan. Kalau ngomong podcast juga kayak gini kan. Gitu. Juga. Ada orang yang ngomong biasa beda, ngomong lomba beda juga kayak gitu. Jadi kayak dia tuh ngebuat dirinya seperti kayak gitu. Ngerti gak sih? Aduh, dapat nggak ya? Apa aku dari tadi ngomong kayak gitu kan? Tahu. Kayak soalnya biasa harus juga sempat diri dalam sendiri kayak gitu lah. Tapi aku juga sempat kadang kayak misalkan Chanya kayak punya kayak suaranya tuh kayak low, enak didengar kayak gitu kan, emang dari dirimu sendiri, kamu nggak bikin-bikin kan, emang kamu yang punya suaranya kayak gitu kan. Itu yang aku maksud kayak gitu loh, harus punya keunikan kayak gitu. Itu yang dari dulu diajarin sama Miss Lia, harus punya suatu hal yang unik, menarik kayak gitu. Selain lihat dari isi speechnya itu kayak gitu. Berarti Miss Lia tuh benar-benar ngubah dari kakak yang aku nggak mau ikut lomba, aku nggak mau jadi kayak benar-benar ya aku di sini sekarang ikut lomba. Ini kayaknya mau ikut lagi. Oh iya, lomba jadi apa kayak tuh? Sekarang tuh lomba tuh bukan karena nyari grade SPP. Kayak baru aja kemarin aku mikir kayak gini, aduh pengen ke lomba tapi nggak bisa, banyak ujian kayak gitu. Dan sekarang ternyata diajakin lomba lagi sama Miss Lia. Jadi Miss Lia tuh juga bisa dibilang jadi pembuka jalan gitu loh, ngerti gak sih? Karena kita kayak dia yang ngasih lomba-lomba gitu. Karena kita di vocation school, jadi kan menurut aku ya pribadi itu relasi dan pengalaman itu sangat penting gitu ya untuk digali lebih jauh lagi. Karena dunia tuh luas banget. Ya, exactly. Oke, dari awal nih Kak, kenapa apa sih yang pengen Kakak raih sebenarnya? Karena banyak banget kan prestasinya Kakak. Apa sih yang Kakak ingin cari gitu? Sulit ya? banget nih. Apa yang pertanyaan apa berat ya pertanyaannya? Kalau misalkan dulu pas aku ikut lomba SMP itu kan karena emang dorongan dari orang lain. Tapi kalau misalkan aku udah semenjak aku masuk SMK, selain ada dorongan juga, aku kayak pengen improve bahasa Inggris. Bahasa Inggris zaman sekarang menurut aku tuh bukan sesuatu, it's not a skill that certain people only have, but everyone has to learn English gitu loh. Semua orang harus bisa bahasa English tuh emang international language kan ya. Yang harus dipelajari itu public speakingnya kayak gitu. Aku baru merasa kayak gitu. Kalau dulu kan orang bilang, kamu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris. Kalau ditanya aku nggak tahu grammar kayak itu, nggak tahu, tapi speakingnya bagus kayak gitu. Jadi karena terlalu banyak praktek, belum ada teorinya kayak gitu. Itu juga jeleknya. Jadi kita tuh harus, itu jeleknya aku juga, kayak aku nggak tahu teori tapi itu kan nggak seimbang ya, jadinya nggak balance antara praktek sama teori kan. Misalnya kita nanti salah ngomong, misalkan ini mestinya kita pakai buat di informal, kita pakai di formal kayak gitu, misalkan jelek juga kan kayak gitu. Jadi dari speech sama storytelling tuh pengen improve kelancaran ngomong bahasa Inggris, improve public speaking. Kalau misalkan dilihat juga caraku ngomong bahasa Inggris dulu banget, yang kayak 5 tahun, 3 tahun lalu tuh jelek banget Chan. Aku nonton tuh kayak, apa sih dibilang semua orang nih kayak gitu tuh loh. Kayak aku waktu ini nih merasa bagus banget loh kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang tuh kayak, apa sih jijik banget, bahasa Inggrismu tuh jelek banget kayak gitu loh. Jadi kayak dari lomba-lomba tuh selain dapat kamu pengetahuan, dulu kan aku ada lomba di IPB Internasional, itu tentang tourism, tentang pariwisata. Jadi ada inclusive tourism. Aku dulu sama sekali nggak tahu apa itu inclusive tourism. Jadi inclusive tourism tuh kamu tuh ngasih semua fasilitas termasuk ke orang yang punya disabilitas. Gitu. Jadi ada kayak gerakannya gimana cara kamu bikin semua pariwisata di Bali itu menjadi inklusif kayak gitu. Itu aku baru tahu, itu kan sebagai orang yang tinggal di Bali pariwisata, aku nggak tahu itu kan. Jadi dari ikut lomba speech yang banyak topiknya tuh jadi juga nambah pengetahuan gitu. Oh seperti ini kayak gitu. Jadi sambil gitu loh.
improve bahasa Inggris iya, kamu dapat pengetahuan baru iya, kalau menang juara dapat uang ya, kayak gitu kan. Jadi kan benefitnya banyak kayak gitu. Jadi itu aja sih mungkin yang mau aku capai, lebih ke public speaking sama proof bahasa Inggris, maksudnya proving bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kayak proving itu apa ya? Apa sih provingnya? Lebih bagus gimana sih? Mengasah bahasa Inggrisnya kayak gitu. Sama public speakingnya. Oke, Kak, sorry. Tadi kan kakak bilang kakak tuh banyak banget ikut speech, banyak banget ikut storytelling. Lebih enak mana sih? Maksudnya lebih nyaman mana sih? Ikut speech atau ikut storytelling? Dan lebih susah yang mana sih? Dulu pas aku sering ikut lomba storytelling, I thought that speech gonna be easier. Tapi pas aku coba speech, ternyata storytelling is easier. Kenapa? Kamu nggak terlalu serius. Kamu speech bisa. Itu serius ya? Kalau misalkan tergantung membawanya, maksudnya tergantung individu. Kalau misalkan mau bawanya happy, is okay. Kalau kamu bawanya serius, tapi kayak topik pembahasannya tuh lo kayak lebih serius, ngerti nggak sih? Okay. Nggak mungkin kamu storytelling bahas bagaimana masalah politik di sini, kan nggak mungkin storytelling kayak gitu kan. Pasti kan kebanyakan cerita Disney, habis itu kayak Indonesian folklore kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak menurutku sekarang lebih santai storytelling, tapi lebih capek. Kalau speech itu lebih susah tapi lebih santai gitu, ngerti gak sih? Tapi menurut kakak suka dua-duanya? Kalau dibilang mungkin aku lebih pilih storytelling. Karena saat kamu perform, kamu juga bisa have fun gitu loh. Karena kalau kamu storytelling, sebelum kamu merasa gila, kamu belum bagus storytellingnya. Karena aku benar-benar merasa gila setiap storytelling aku tuh kayak orang gila. Berarti kayak put your finger down gitu. Itu kan speech ya? Oh, itu speech, sorry. Ya, maksudnya kamu kayak ngikutin suara anjing lah kayak gitu tuh. Menurutku kayak gitu. Kunci dari storytelling adalah menjadi gila. Berarti jadi kamu multi talentan banget yang ngikutin suara anjing, jadi princess. Kalau yang tahu videoku storytelling pasti aku udah bilang orang gila. Kalian kan belum pernah lihat kan? Tapi aku belum pernah lihat lagi. Nanti tak kasih lihat deh, ada kok yang paling gila yang terakhir di Monash Bali Dalung itu sama Miss Lia juga. Itu kemarin kesana. Itu benar-benar gila banget. Aku misalnya kayak orang gila. Itu ceritain tentang apa tuh? Itu tentang cerita Bali lawas, tentang angsa sama kura-kura gitu pokoknya. Aku meratain suara angsanya. Itu tuh yang persiapan 2 hari itu tuh. Oh itu? Iya, sama lomba di Udayana storytelling juga persiapan 2 hari itu. Aku inget banget nangis meluk Miss Lia. Kayak misalnya only have 2 days to prepare kayak gitu kan. Aku benar-benar shaking banget, kayak nyari bahan-bahan tuh H-1 properti buat lomba tuh baru H-1. Itu benar-benar itu dah saat dimana aku mikir ternyata 2 hari latihan seperti ini di anak dulu yang SMP SMA 7 ini seperti ini kayak gitu. Itu sih menurutku. Tapi storytelling itu kayak lebih fun aja gitu, kayak lebih senang, kayak lebih ngakak sendiri aja gitu, ngeliat dari sendiri. Iya, Kak, udah kayak cross check gitu gak sih? Cross check gimana? Suara angsa atau kayak gimana? Bener, aku sampai bikin loh. Suara kura-kura. Jadi kayak bikin dari tube kayak apa sih? Permen karet bekas itu. Habis itu kayak diisi paper. Habis itu kayak ada rubber, kayak kamu ikat pakai karet gitu. Habis itu kamu tiup itu, jadi kayak keluar suara angsa. Sampai hilang suaraku besoknya itu. Berarti itu kreatif juga ya? Iya, kreativitas juga tuh main. Iya, bener banget. Kayak gimana caramu bikin suara gini. Iya, gimana caramu bikin biar kamu kayak bebek, biar kamu kayak kura-kura, biar kamu kayak putri, biar kamu kayak raja, kayak itu kan. Iya. Kita kan have fun juga, nggak kayak serius-serius banget kan kayak speech itu. Jadinya I think I prefer to do storytelling competition. Karena menurut kakak lebih fun. Iya, lebih fun, gak serius-serius banget kayak gitu. Kan aku tadi aku bilang ya, aku udah sempat lihat short list lomba ya kakak tuh yang kayak banyak banget gitu. Gimana sih Kak cara ya kakak tuh time management? Wah, time management kayak hangout sama teman, family time, atau mungkin hangout sama diri sendiri kayak gitu. Mungkin kalau hangout susah gak sih? Susah ya pasti. Tapi kalau aku orangnya pribadi enggak yang orang harus kayak aku harus keluar nih minggu ini, aku belum benar keluar gitu. Aku bukan tipe orang kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kamu adalah tipe orang yang kayak aku harus dapat keluar sekali, aku harus dapat me time sekali-sekali kayak gitu tuh susah. Kalau misalkan kamu kayak ikut podcast, ikut lomba, ikut komunitas yang lain pasti susah kan. Tapi kalau misalkan waktu kemarin pas aku lagi banyak-banyaknya gitu, aku pasang list gede di depan
ini kan meja belajar ya. Yeah. Jadi di depan muka aku tuh udah ada list besar. What you have to do now, what you have to do later, kayak gitu loh. Yang mana kamu harus kamu lakukan sekarang, yang mana bisa kamu selesaikan dalam 2 jam, yang mana kamu harus selesaikan dalam waktu yang panjang. Oh berarti kakak udah bikin note gitu ya? Iya, itu kok misalkan orang-orang bilang susah, tapi kalau waktu itu aku bekerja cara itu tuh dengan masang list yang gede depan mataku. Jadi kayak selalu karena ingat enak gitu. Gak sih ngelihat kalau misalnya list yang kita paparin tuh udah dicentang. Iya benar, gitu. satisfying juga kayak gitu kan. Oh ini selesai kayak gitu. Jadi kayak masih apa ya? Kayak terbentuk mindset kayak ini harus selesai sekarang, selesai. Iya kayak gitu. Gitu. Jadi kok misalkan yang di rumah bilang kayaknya cara yang dibilang Mary itu terlalu mainstream, mungkin terlalu mainstream tapi it works for me gitu loh. Itu bagus buat aku kayak gitu loh. Jadi kayak misalkan aku harus bikin project DMI nih sekarang nih. DMI-nya nih harus selesai hari ini kayak gitu. Sedangkan ada tugas lain banyak banget nih. Aku pilih dulu tugas yang mana bisa aku kerjain cepat, mana yang bisa aku kerjain nanti kayak gitu. Buat yang misalkan aku bikin tugas bahasa Bali nih, bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam, itu aku kerjain dulu. Yang mana yang bisa aku kerjain 1 jam, itu aku selesaiin. Habis itu baru aku bikin yang lama 7 jam kayak gitu. Selesai dah itu dalam sehari kayak gitu. Tapi kayak cara itu nggak works deh aku. Soalnya aku sempet kan buat kayak gitu. Cuman kayak ini harus ngerjain sekarang. Tapi nggak dikerjain. Scroll TikTok dulu. Iya, malah scroll TikTok dulu. Nah itu jeleknya. Download app blocker deh kamu di HP-mu. Sorry? App blocker. Apa tuh? Buat ngeblok aplikasi. Jadi kalau misalkan waktumu udah habis sejam buat scroll TikTok, ya udah nggak bisa lagi. Nggak bisa ngebuka lagi sampai waktunya tuh habis lagi. Iya. Jadi kamu benar-benar kalau mau time management tuh benar-benar dari diri sendiri. Kalau misalnya kamu download app blocker pun juga, kamu kan bisa uninstall app blocker itu. Kebuka di TikTokmu. Harus benar-benar disiplin diri itu emang susah banget. Aku pun sampai sekarang masih struggle sama disiplin waktu itu, susah banget. Sulit. Nggak bisa. Kan tadi kakak udah ngasih tips and trick juga ya. Jadi makasih banget ya kayak buat tips and tricknya. Semoga itu works juga buat global people yang masih bingung gitu dan struggle sama dirinya sendiri buat speech tuh kayak gimana sih, habis itu storytelling tuh kayak gimana sih. Kak Mary, thank you so much udah di sini nemenin global people juga, dan thank you udah share your experience. Iya, sama-sama. You're welcome. Really mean to me. Maksudnya aku pengen banget jadi Kak Mary, tau gak sih sekarang? Aduh jangan menjadi seperti saya, jadilah dirimu sendiri, buat your best version gitu loh. Maksudnya aku pengen banget, karena aku tadi aku sempet ya di belakang kamera aku ngomong kalau misalnya aku maju mundur mau ngambil ini gitu kan. Tuh. Jadi aku sekarang kayak mungkin ini saatnya. Harus coba Chan. Kamu belum tahu kalau kamu belum coba. Iya bener banget. Kak Mary tahu dong kalau misalnya kita tradisi di G-Pod kalau misalnya closing tuh pasti ada apa? Golden words, bener banget. Yeah. Kak Mary ada gak sih sedikit golden words buat global people di rumah? Golden wordsku adalah start focusing on improving yourself, then proving yourself to other. Jadi proving maksudnya kayak nunjukin, pamer dirimu sebisa apa kamu tuh gak apa-apa sometimes, tapi kamu harus lebih fokus lagi gimana caranya menjadi lebih baik sebelum kamu show off diri kamu kayak gitu. Kayak tadi yang aku bilang banyak banget kayak ekspektasi kayak gitu kan. Jadi stop proving yourself tapi more improving yourself. Kak Mary, thank you so much, dan terima kasih untuk global people juga. Jangan lupa follow our Instagram di @globalitypodcast, dan jangan lupa subscribe sekarang juga di Globality TV. Nyalain loncengnya biar kalian tuh tahu apa sih yang lagi ngehits, update terbaru. Iya, yang lagi ngehits di dunia IT kayak gitu. See you Kak Mary. Thank you so much. Kita jarang ketemu ya? Jarang, ini kan biasanya kan cuma nyapa-nyapa aja kan. Sekarang baru ketemu, ngobrol banyak. See you on next episode. Jangan lupa G-Pod, kita let's bring it on bareng ya. Kamera. G-Pod, let's bring it on. Bye-bye.